Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul 6, NIM 11255, kelas HKIP, akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradilan pada masa Nabi Muhammad, terus yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga pada masa Bani Umayyah, yang keempat pada masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir yaitu pada masa Turki Al-Utsmani. Nah, untuk memenuhi tugas TS sejarah peradilan Islam dengan dosen Bu Uswatul Hasanah MSI dengan tema saatnya yang muda berbicara tentang sejarah. Langsung saja, yaitu pertama pada masa peradilan Rasulullah terdapat dua fase, yaitu fase falakiyah berlangsung selama 13 tahun mulai Nabi pada masa kerasulan Nabi sampai dengan Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, umat Islam masih terisolir atau sedikit kualitas masih lemah, belum mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Yang ketiga, fokus menanamkan akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Yang keempat, belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain-lain. Yang kelima, surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau amaliyah, tapi banyak membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Yang kedua, fase Madaniyah, masa Nabi Muhammad SAW hijrah sampai Nabi Muhammad wafat. Yang kedua, Islam sudah kuat, umat Islam sudah banyak mempunyai tata pemerintahan. Yang ketiga, perlu adanya tasrih dan membentukkan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa lain, mengatur hubungan atau kontrak komunikasi dan interaksi dengan kalangan non-muslim baik di masa damai dan pada masa perang. Yang keempat, di Madinah mulai disyaratkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, utang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Yang terakhir, surat Madaniyah banyak memuat ayat hukum. Terus lembaga pada masa Rasulullah yaitu terdapat lembaga legislatif, yaitu satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan, bahkan perbuatan dan ucapan Rasulullah SAW sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Yang kedua, eksekutif, pelaksana dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Terus yudikatif, menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Yang kedua yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, peradilan pada masa Abu Bakar, yaitu kepemimpinan Khalifah Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun. Keadaan peradilannya relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah. Terus disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi pemerangi muslim murtad dan membangkang yang tidak menunaikan zakat, kekuasaan Islam belum terlalu luas. Jabatan hakim yaitu dipegang oleh khalifah. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat ini banyak memunculkan yang pertama golongan-golongan nabi palsu, terus yang kedua yaitu banyak kaum yang tidak menunaikan zakat, dan ketiga yaitu banyak kaum yang murtad. Terus peradilan pada Umar bin Khattab, yaitu pada masa kepemimpinannya Umar bin Khattab berlangsung dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam meluas sehingga tugas pemerintahan sudah beragam.
Pada masa Umar, pengangkatan beberapa sahabat untuk dijadikan hakim seperti Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Sureh bin di Basrah, Abu Baidillah bin Al-Jarrah di Syam, dan lain-lain. Sengketa harta benda perdata ditandatangani oleh hakim, sementara perkara pidana terkait hukum qisas ditandatangani oleh khalifah dan penguasa daerah. Pengangkatan qadhi dilakukan oleh gubernur sesuai dengan ketetapan khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad kolektif. Pengambilan nisbah secara formal sudah terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan keadilan. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dustur atau piranti lunak peradilan. Lanjut pada peradilan masa Utsman bin Affan, Khalifah Utsman mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam memilih qadhi. Kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan antara lain yaitu memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal, pengangkatan pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Hakim-hakim yang menjabat pada masa Utsman bin Affan ini adalah melanjutkan hakim pada masa Umar bin Khattab, yaitu masih sama pada peradilan Umar bin Khattab. Terus peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu Khalifah Ali selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Khalifah Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Khalifah Ali memberi petunjuk pengangkatan hakim antara lain yaitu orang yang dipandang utama bukan penghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Kitab-kitab peradilan yaitu fikih dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu Bani Umayyah berkuasa selama 90 atau 90 tahun, yaitu antara tahun 660 sampai 750 Masehi atau 661 sampai 750 Masehi. Pusat pemerintahannya di Damaskus, dipimpin oleh 14 khalifah, namun hanya 5 khalifah yang menduduki jabatan panjang dan memberi dampak positif bagi Islam. Salah satunya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu bentuk-bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu pertama, pemerintah mendirikan lembaga kehakiman. Yang kedua, hakim memutuskan perkara dengan ijtihad Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang ketiga, pendapat para ulama, qadhi tidak lagi dihormati oleh pemerintahan. Yang keempat, pengaruh absolut sangat luas. Yang kelima, integritas yang tinggi terhadap hukum. Yang keenam, lembaga peradilan kurang mendapat perhatian dari pemerintahan. Yang ketujuh, figur khalifah umumnya tidak digolongkan pada kualifikasi ulama dan fuqaha. Yang kedelapan, tidak semua perkara peradilan menjadi larangan wewenang hakim. Yang kesembilan, wewenang hakim dibatasi. Yang ke-10, eksekusi putaran hakim pun dilakukan oleh pemerintahan. Dalam peradilan Bani Umayyah dapat peradilan Al-Qadha, yaitu bersifat adil, memiliki kemampuan untuk berijtihad, para hakim bebas berijtihad, hubungan antara hakim dan terpidana. Qadha sama dengan fatwa, keputusan antara qadhi yang satu dengan qadhi yang lain tidak dapat dibatalkan. Sumber hukum Al-Quran, hadis, dan ijma. Sahabat
berkembang melalui sentuhan ijtihad hakim dan fuqaha. Muncul keadaan untuk mencatat putaran hakim menyerahkan perkara-perkara agama. Dalam periode pemerintahan Bani Abbasiyah mengalami kemajuan hampir di semua sektor kehidupan, terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, dari perkembangan ilmu hukum sampai perkembangan bidang peradilan. Kemajuan dalam hukum Islam diantaranya digalakannya penerjemah buku-buku asing, berdirinya sekolah, dan salah satu karya terbesar adalah berdirinya Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Serta yang terpenting adalah berkembangnya 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang bersumber dari putusan hakim dimulai dari masa tersebut sampai masa kini. Selain itu, dalam bidang peradilan juga mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan perkembangannya kreasi-kreasi baru dalam bidang peradilan. Di antaranya adalah pengangkatan qadhi, mudah terdapatnya wilayatul madzalim, wilayatul hisbat, dan penggunaan pakaian dalam persidangan. Pengangkatan hakim yang mulanya hanya 1 orang pada setiap satu daerah dari pengikut mazhab mayoritas di negeri itu. Namun seiring dengan perkembangannya wilayah, dinamika masyarakat bertambah, maka hakim pun diangkat beberapa orang dalam setiap wilayah yang terdiri dari berbagai mazhab yang dianut oleh masyarakat setempat. Akibat perhatiannya yang begitu besar terdapat peradilan dan hakim-hakimnya, pemerintahan Abbasiyah sering menginterpretasi keputusan-keputusan peradilan. Akibat banyak para ulama yang mempunyai kompetensi menolak menjadi hakim, adanya sikap toleransi hakim terhadap masyarakat dalam bidang mazhab, sehingga apabila yang berperkara tidak bermazhab dengan hakim tersebut, maka dia menyerahkannya kepada hakim lain yang bermazhab dengan pihak berperkara. Beberapa hal yang menjadi pemicu hancurnya tatanan peradilan pada Bani Abbasiyah yaitu keadaan pemerintahannya sudah rusak karena pengangkatan hakim sudah harus membayar sejumlah uang pada negara. Wilayah kekuasaan Abbasiyah semakin surut, hakim dan wewenang peradilan juga semakin surut. Lanjut pada peradilan pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani lahir pada tahun 1290 Masehi dan berakhir 1923 Masehi. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat, dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa dalam masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia, dan Eropa bagian timur. Pada masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang sejak tahun 1299 Masehi 1924 Masehi, kurang lebih 6 abad atau 600 tahun. Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata berlaku dan mendominasi kehidupan masyarakat Turki Utsmani selama lebih kurang 50 tahun, secara perlahan disingkirkan dari kehidupan formal kenegaraan. Hal ini dilakukan oleh penguasa ketika itu atas dasar pertimbangan perkembangan kondisi dan tekanan eksternal yang melibatkan para pemimpin Turki mengambil kebijakan demikian. Kodifikasi dalam perundangan hukum Islam pertama di dunia Islam dimulai pada masa penyusunan kitab majalah Al-Ahkam Al-Adiyah oleh pemerintahan Utsmani di Turki. Hal terpenting yang latar belakangi kodifikasi tersebut adalah adanya kesulitan yang dialami
para hakim dalam menemukan rujukan hukum yang mempersatukan pendapat mereka tentang masalah yang sama. Demikian yang dapat saya paparkan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.